Salam sepak bola, Mas Radia dari Papa Romeo TV, supporter dari Persebaya Surabaya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bicara di channel YouTube Bola Bung Binder nih hari ini, Mas. Siap, terima kasih. Ini satu kehormatan bisa ngobrol bareng komentator nasional, panutan juga. Siap, Bung Binder, satu kehormatan. Nah, Mas Radia, sebelum kita membahas tentang Persebaya, saya ingin nanya dulu nih. Mas Radia support Persebaya sejak kapan? Siap, Bung. Artinya ketika kita lahir di Surabaya, berarti kita seketika itu juga sudah dibaptis istilahnya menjadi bonek. Dan artinya kapan saya suka Persebaya? Sebetulnya saya tidak terlalu mengikuti sepak bola nasional pada saat itu, Bung. Jadi saya lebih suka ke liga-liga Eropa, Serie A, Liga Inggris yang saat ini lagi happening. Suka dengan Persebaya, at least saya berkunjung pertama kali datang ke stadion itu di tahun 2018. Oke. Derby Jawa Timur, Persebaya versus Arema, seperti itu. Nah, saya sempat berpikir, saya ini sampai kapan jadi tifosi layar kaca? Seperti itu, Bung Binder. Akhirnya diajak sama teman, udah ayo bonek gitu kan. Ayo bonek ke Gelora Bung Tomo, dan 2018 terlaksana pada saat itu, dan itu pertama kalinya saya bonek bukan di layar kaca tapi langsung ke stadion, dan di situ soul-nya dapat, dan akhirnya saya terjun lebih dalam ke sepak bola Indonesia, dan langsung masuk ke Persebaya secara dalam seperti itu, Bung Peter. 2018 tepatnya. 2018 ya. 2018 itu Persebaya promosi ya ke Liga 1 ya. Betul, Bung Peter. Betul, pertama ya? kali promosi ke Liga 1 after vakum lama dualisme, dan akhirnya 2017 memulai Liga 2, 2018 Liga 1. Tapi kalau dibilang saya mengikuti siapa sih tim favorit saya di Liga Indonesia, ya Persebaya, nggak ada. Dan pemain Persebaya mana nih yang menjadi favoritnya? Kalau untuk pemain setelah comeback-nya Persebaya, saya suka itu bagaimana Robertino Pugliara bermain sih. Maksudnya saya melihat dia attacking midfielder yang meledak-ledak, cara mainnya eksplosif. Saya melihat pemain ini luar biasa seperti itu, dan alhamdulillah akhirnya berjodoh dengan Persebaya kan, sebelum dari Persebaya setelah itu. Seperti itu. Jadi saya favorit Robertino Pugliara. Robertino ya. Oke, ini melihat form dari Persebaya musim ini seperti apa nih Mas Radia lihatnya? Sekarang ini kan Persebaya kan berada di papan atas ya. Memang mereka juga menjadi salah satu calon juara ya. Tapi sayangnya di pertandingan terakhir ini yang lawan Barito Putra itu seri ya, kemarin malam ya. Sayang sekali. Sayang sekali. Nah, gimana Anda melihat form dari Persebaya? Momentum itu, siap. Saya pikir Persebaya selalu bermain fluktuatif di awal, Bu. Artinya saya melihat Persebaya selalu mencari performa terbaiknya di 4, 5, sampai 6 laga awal. Dan kita bisa lihat di musim 2020 sebelum dihentikan karena pandemi, Persebaya tampil dengan pemain yang cukup spektakuler. Target dari Presiden Persebaya adalah setelah runner up juara, Makan Konate, Mahmud It, David da Silva, itu didatangkan. Dan faktanya kita seri bermain dengan Persik Kediri 1-1, kemudian kita kalah 3-4 dari Persipura Jayapura. Selalu fluktuatif di awal. Dan ini juga kembali terjadi, kita kalah dari Borneo 3-1, kita kalah dari PSM 3-1, kita kalah dari Bayangkara 1-0, kita kalah dari PSIS 3-2. Artinya setelah Persebaya seri melawan Arema, disitulah performa dari Persebaya naik. Bahkan kita tahu bahwa hashtag
Coach Aji out itu sudah muncul Oh. seperti itu. Dan alhamdulillah Coach Aji menunjukkan bahwa di tangan dingin Coach Aji Persebaya mampu merangsek hingga ke papan atas dan berpotensi untuk juara. Namun sayang melawan Persita harus satu sama. Di situ saya bilang, aduh sayang sekali momentumnya di situ. Sempat kita sudah head to head dengan Bayangkara FC. Kalau kita bisa menang melawan Bayangkara pada saat itu, kita bisa di peringkat 1. Tapi sayang masih belum jodohnya, belum rezekinya. Jadi ya sebetulnya target dari Presiden Persebaya yang saya baca di media, Bung Winter, bahwa memang tidak mentargetkan juara, tapi akan berada di 5 besar. Dan itu sudah, kalau saya lihat sih sudah sesuai dengan target yang diberikan oleh manajemen. Seperti itu. Kalau Anda melihat materi pemain dari Persebaya, bagaimana nih musim ini? Kan tadi Anda katakan ketika Liga itu dihentikan pada saat pandemi, tahun 2020, itu kan materi pemainnya spektakuler, ya kan? Istimewa. Nah, kalau musim ini Anda melihatnya seperti apa nih? Apalagi musim ini kan banyak pemain muda di Persebaya. Nah, ini yang sebenarnya saya sangat kagum dengan Coach Aji karena mempromosikan beberapa pemain muda di musim 2020, 2019 itu ada Koko Ari Araya, kemudian Rizky Ridho, Hernando Ari, dan sekarang kita tahu, kita bisa melihat bagaimana Andika bermain cukup luar biasa ketika Satria Tama cedera, Hernando dipanggil timnas. Kemudian ada wonderkid Marcelino Ferdinand di sana. Ketika kita melihat bagaimana materi pemain yang ada saat ini, jujur pada saat awal musim 2021-2022 berjalan ini, ekspektasi saya pribadi itu tidak. Ini karena speknya menurun nih dari musim 2020. Seperti itu. Namun jujur setelah mungkin 6-7 pertandingan saya melihat bagaimana Persebaya benar-benar Teise Marukawa, kemudian Bruno Moreira itu benar-benar ngecun dengan permainan Persebaya, permainan cepat kaki ke kaki, dan terbukti bagaimana produktivitas yang diberikan oleh Bruno dan Teise berada di sayap kanan dan sayap kiri benar-benar mampu merobek, mampu fighting dengan pertahanan lawan Liga 1. Jadi saya melihat ini sangat kompetitif dua pemain ini. Selain masih muda dan masih produktif, saya melihat visi bermain dari Bruno dan Teise ini saya pikir sudah ngecun. Kita kehilangan Irfan Jaya, ada Teise Marukawa. Bagaimana Persebaya memainkan sayapnya kaki ke kaki, dan jujur Teise dan Bruno sangat memenuhi ekspektasi. Seperti itu. Saya melihat sudah cukup komplit. Bagaimana kita kehilangan Ruben Karel Sanadi di posisi fullback kiri, dan itu sempat digantikan dengan Alwi walaupun itu bukan posisi aslinya. Namun kita sudah menemukan nih Reva Adi yang benar-benar bermain kuat, cepat, menyerang dan kuat ketika bertahan. Ini kita temukan nih. Nah, jika kita melihat dari overall starting 11 dari Persibaya Surabaya, saya pikir semuanya sudah memenuhi. Bagaimana Marcelino Ferdinand atau Ricky Kambuaya yang benar-benar mampu menggantikan peran dari Makan Konate. Nah, saya pikir hanya satu sektor yang Persibaya ini tidak dapat. Striker. Ya, kita lihat Wilson, ya sebetulnya lebih baik dari Valpot kalau menurut saya pribadi akhirnya. Seperti itu, karena entah mungkin ekspektasi saya ketika melihat David da Silva itu benar-benar menjadi tolak ukur. Ini striker yang dibutuhkan Persibaya seperti ini. Begitu didatangkan Wilson memang jauh lebih produktif daripada bagaimana Valport bermain. Namun ketika kita lihat bagaimana kontribusi Wilson, ya banyak penalti yang dibuat oleh Wilson seperti itu, gol dari titik putih. Tapi saya belum menemukan sosok pengganti dari David da Silva seperti itu. Nah, saya ketika Valport ini didatangkan, kemudian saya lihat scoutingnya, saya pikir ini striker yang eksplosif. Saya lihat
2, 3 sampai 4 pertandingan saya tunggu nih. Sering memang beberapa kali head to head dengan pemain belakang lawan dan dia berani untuk lewat. Tapi terlalu banyak bergerak di sektor kanan atau kiri. Dan kemudian ketika saya melihat transfer market, sebetulnya Valport ini dulunya itu berada di sektor penyerang sayap. Jadi bukan murni striker ketika saya coba melihat itu. Nah, praktis Valport hanya 1 gol dari sekian pertandingan yang dijalani. Jadi saya pikir sudah cukup saya menunggu Valport dan mungkin saya yakin Duldur, Bonek dan Bonita juga geram juga gitu melihat Valport. Saya melihat seperti Persebaya bermain 10 pemain gitu loh. Tapi ketika Samsul Arif dimasukkan benar-benar bisa merubah situasi permainan. Nah, seperti itu. Berbicara tentang Samsul Arif, dia adalah striker murni lokal, kedua yang produktif setelah Dimas Derajat. Betul kan? Betul. Dimas Derajat 9 gol, Samsul Arif juga 9 gol. Dan beberapa kali itu Samsul Arif main terlihat pergerakan-pergerakan tanpa bolanya itu juga bagus. Sayangnya ya kan bahwa dia adalah pemain yang sudah tidak muda lagi meskipun memang dia punya energi, tapi sepertinya mungkin kalau main week in week out mungkin agak sulit ya. Nah, maka itu dia kan lebih sering jadi pemain pengganti atau main dari awal. Tapi saya melihat performa pemain ini masih bagus. Bahkan jika bukan karena Samsul Arif, ya ada beberapa pertandingan yang Persebaya akan sulit meraih kemenangan. Dia juga bisa mencetak hat-trick. Ya kan, justru dia menjadi solusi beberapa kali ketika Persebaya itu mengalami deadlock. Nah, sayangnya cuman kita melihat bahwa pelapis dari Samsul Arif ini yang tidak sebaik seperti Samsul Arif dalam urusan finishing, karena kan yang diperlukan Persebaya itu di depan itu kan adalah finishing, bukan lagi pemain yang bergerak dengan bola seperti Taise dan juga Bruno. Tapi sisi positifnya justru Taise Marukawa nih jadi top scorer nih Mas. Nah, Anda melihat pemain ini, kalau menurut saya ini pemain bintang dari Persebaya musim ini. Sudah berapa dia? 15 atau 16 gol? Kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu. Dan sangat produktif. Ya, saya pikir TIC menjadi satu fenomenal baru di Surabaya. Dan saya yakin banyak sekali bonek dan bonita yang sangat mengidolakan dari TIC Marukawa. Dan saya pikir kita sudah melupakan bagaimana makan Konate dengan kehadiran TIC. Dengan kehadiran TIC ya. Nah, tadi kan Mas Raida menceritakan tentang permainan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dari Persebaya. Nah, ini kan menjadi salah satu ciri khas dari Persebaya. Nah, kita melihat bahwa permainan dari Persebaya ini melibatkan hampir semua pemain dalam proses serangan mereka. Nah, Anda melihat pemain mana sih kira-kira yang menjadi figur sentral nih Persebaya untuk bisa mengorganisir permainan dari Persebaya? Karena kan tentu perlu juga istilahnya tuh jenderal lapangan tengah lah di Persebaya. Ya kan, siapa sih? Apakah Marcelino Ferdinand? Meskipun dia masih muda, tapi dia sudah cukup banyak memberikan assist juga loh pemain ini, wonderkid ini. Betul. Benar kan? Dan ketika dia terus-menerus menjadi starter, kreatif banget dan dia juga bisa menjadi pembagi bola yang memang diperlukan pemain-pemain di depan, dan dia bisa mengalihkan perhatian juga, dia bisa mencetak gol juga. Ya, jadi kalau menurut saya Bung Mider, Marcelino Ferdinand juga menjadi satu fenomena yang luar biasa, gitu kan. Kita tidak menyangka pemain 17 tahun bisa mencetak, apalagi yang dicetak ke gawang Arema FC itu sangat spektakuler. Betul. Kemudian bagaimana visi bermain, saya pikir saya setelah walaupun berbeda ya dengan cara bermain, saya pikir hampir seperti bagaimana Firman Utina, dan bahkan visi bermainnya saya lihat bagaimana Marcel ini sangat Eropa sekali gitu. Jadi kapan dia harus passing, kapan dia harus tahan, itu dia tahu timingnya. Dan banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Bu Binder bahwa passing akurat itu jatuh dari kaki Marcelino Ferdinand. Nah, jika ditanya siapa nih pemain yang menjadi roh permainan di Persebaya musim ini, saya pikir bagaimana peran dari Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya. Walaupun semuanya kita bisa lihat 11 pemain Persebaya
berjuang mati-matian. Iya, Ya. iya, iya. Tapi peran dari Marcel saya pikir tidak bisa dilepaskan bagaimana passing-passingnya itu berbuah menjadi sebuah seperti itu. Iya, dan kita juga bisa melihat bahwa permainan Persebaya ini kalau menurut saya ya, saya nggak tahu kalau Mas Raida bakal setuju atau enggak nih dengan pendapat saya, bahwa saya kalau lihat Persebaya ini main seperti cara Barcelona main ketika dilatih oleh Pep Guardiola, dan sekarang ketika dilatih oleh Xavi. Nah, ketika dilatih Pep Guardiola, dia punya Xavi Hernandez di tengah. Itu pemain yang bisa mengatur ya, mengorganisir permainan. Sekarang ketika Xavi melatih Barcelona, dia punya Pedri. Nah, saya menilai bahwa sekarang ketika Aji Santoso melatih Persebaya, memainkan umpan dari kaki ke kaki, bola-bola pendek, permainan yang atraktif, saya melihat Marcelino Ferdinand ini pemain yang bersinar. Dia yang bisa menjadi pemain yang membuka pertahanan dari tim lawan, visinya luar biasa bagus. Cuman pertanyaan saya, berapa lama dia akan bisa stay di Persebaya? Karena kan juga ada wacana, mungkin dia akan bermain di luar Indonesia. Ya kan, ini kan menarik juga nih untuk kita tunggu. Nah, apakah sampai kapan nih kira-kira dia akan bertahan? Ya, saya pikir jika memang peluang itu jauh lebih baik, terbuka peluangnya main entah di Asia ataupun di Eropa, ya apa boleh buat, itu demi kebaikannya Marcel. Cuman saya pikir Persebaya tidak pernah mati talenta, Bung Wider. Oh, iya. Saya percaya itu, dan sebetulnya kita punya pelapis Marcel itu Diki. Diki ketika bermain dengan Akbar di Suratin itu menjadi dua permainan yang sangat luar biasa. Kapan Bu Binder ada waktu silahkan cek. Jadi Diki bermain di tengah dan Akbar bermain di sayap, di flanknya itu. Nah, chemistry kedua pemain ini tidak bisa dipandang sebelah mata, dan saya pernah melihat TikTokan antara Diki dengan Akbar di Piala Menpora, cukup menciptakan peluang. Nah, sayang memang menit bermain masih belum, apalagi Diki juga masih muda usianya, dan apalagi Marcel juga sedang hype. Jadi ya saya serahkan semuanya kepada manajemen Persibaya. Jika memang bisa dipertahankan, saya pikir Ricky Kambuaya, kemudian Marcelino Ferdinand, Alwi Slamet atau M Hidayat di sana itu sudah menjadi trisula di lapangan tengah yang sangat mampu mengakomodir bagaimana Persibaya menyerang, bagaimana Persibaya bertahan. Nah, ini yang menurut saya chemistry dari pemain tengah ini yang mampu membuat Persibaya ada di papan atas. Seperti itu, Bung Wider. Nah, kalaupun nanti Persibaya kehilangan Marcelino, atau Persebaya juga pernah kehilangan Makan Konate. Betul. Dan ini kan yang menarik nih jelang musim Liga 1 ini selesai. Persebaya di pertandingan sisanya nih akan ketemu pertama Persib, kemudian akan ketemu Bali United. Ya, Persebaya ini juga bisa menjadi tim yang menjegal dua tim ini yang sekarang sedang bersaing di papan atas. Melihat performa dari Persebaya musim ini, kan kita bisa melihat bahwa Persebaya ini lawan tim-tim papan atas tuh hasil akhirnya bagus, permainannya juga bagus, ya kecuali lawan Bayangkara FC kalah 2 kali. Sisanya lawan Persija bisa seri menang, lawan Arema FC bisa seri menang, lawan Bali United pertemuan pertama mereka bisa menang 3-1, lawan Persib Bandung bisa menang 3-0, artinya tim ini produktif. Asalkan lini pertahanan ini bisa fokus. Melihat pertandingan terdekat nih dari Persebaya lawan Persib Bandung. Ya, menurut Mas Raida gimana sih chance-nya dari Persebaya, kira-kira akan seperti apa nih pertandingannya? Saya pikir jika kita melihat bagaimana pertemuan di putaran pertama, saya pikir itu cukup akan membuat Persib menjadi perhitungan dalam matematikanya, seperti itu. Namun kita perlu tahu bahwa Persib benar-benar berbenah
benar-benar berbenah Ada David da dan Silva loh. mendatangkan. Nah itu. Ada David da Silva. Betul. Artinya saya pikir David da Silva juga sudah mulai ngejun permainannya dengan Persib. Jadi saya pikir pertandingan yang pasti akan menarik, Bung Binder, sangat menarik, dan saya yakin seluruh bonek dan bonita akan menanti pertandingan tersebut karena juga akan melihat sang mantan bermain. Saya juga pasti akan menantikan itu bagaimana David bermain. Tapi saya pastikan David da Silva tidak akan bisa make a goal seperti itu. Ya, saya bisa pastikan itu karena saya pikir ada Arif Satria di sana, kemudian ada bagaimana Hidayat atau Alwi Slamet yang ya beberapa musim bermain bersama dengan David, dan saya yakin betul bagaimana tahu untuk mematikan David da Silva, dan saya yakin Persebaya bisa, dan itu sudah menjadi perhatian saya pikir dari Coach Aji Santoso. Saya pikir akan menarik. Ya, menurut Mas Raida peluangnya seperti apa nih untuk Persebaya? Di pertandingan sebelumnya draw lawan Barito. Nah, sekarang kan lawan Persib yang selain juga punya David da Silva, meskipun kita masih menunggu apakah nanti dia akan bisa bermain atau tidak. Tapi sekarang ada pemain lainnya nih seperti Bruno, yang sudah mulai bisa mencetak gol. Nah, kalau kita berbicara peluang, bagaimana peluang dari Persebaya? Apakah mereka akan kesulitan atau mungkin akan bisa kembali meraih kemenangan lawan Persib? Karena di pertemuan pertama itu jika saya nggak salah Persebaya dengan counter attack-nya sangat mematikan. Cepat sekali itu transisi positif yang mereka lakukan. Nah, peluangnya seperti apa nih lawan Persib? Ya, kita bisa lihat bahwa Persib juga memiliki komposisi pemain yang cukup luar biasa, Bung Binder. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Binder bahwa Persebaya ketika melawan tim besar, Persebaya memiliki efektivitas dalam melakukan counter attack. Nah, ini yang perlu dimaksimalkan. Seperti yang saya sampaikan di awal, Bung Binder, bahwa yang pasti adalah lini pertahanan harus konsentrasi dan transisi dari menyerang ke bertahan Persebaya ini harus benar-benar diperhatikan karena banyak sekali transisi yang kurang bagus sehingga itu menciptakan gol atau akhirnya pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Jadi banyak sekali Persebaya itu membuat panik kami sebagai penonton itu justru di menit-menit akhir. Konsentrasi di situ. Nah ini yang saya harus wanti-wanti bahwa yang terpenting adalah bagaimana 4 back Persebaya dan gelandang bertahan ini mampu disiplin menjaga pertahanan, kapan waktunya untuk maju, kapan waktunya untuk mundur. Saya yakin betul Persebaya mampu meredam bagaimana Persib, dan itu sudah dilakukan di putaran pertama dan kita menang 3-0. Jadi ini saya pikir akan menjadi modal yang berharga bagi Persebaya Surabaya untuk bisa kembali mengamankan poin. Saya pikir peluang juara sudah tertutup, Bung Binder. Namun saya masih ingat betul bagaimana dulu atau teman-teman bonek ketika di media sosial menyampaikan yang penting bertarung aja sampai akhir, masalah hasil urusan belakang. Yang penting kita fight aja untuk nama Surabaya. Iya, oke. Tadi kan Mas Raida mengatakan untuk juara sudah sulit. Nah, kira-kira yang jadi juara tim mana nih di Liga 1? Kalau melihat sekarang performance dari tim-tim yang berada di papan atas, Arema baru aja kalah. Ya, Arema baru aja kalah lawan Bali. Berarti Arema juga udah sulit juara, betul kan? Sama ya, poinnya juga udah ketinggalan. Udah ketinggalan, ya kan? Nah, sekarang nih ada antara, kalau yang saya lihat petanya sekarang ya antara Persib atau Bali. Nah, menurut Mas Raida, Bali atau Persib nih kira-kira? Sambil kita menunggu juga. Ini kan masih ada berapa 3 pertandingan kan? Betul. Nah, jika Bali itu kalkulasinya bisa menang 2 pertandingan ke depan, nah seharusnya mereka udah jadi juara nih. Betul ya? Kalau nggak salah begitu. Betul. Hitung-hitungannya gitu. Karena kan sekarang selisih mereka kan 3 poin dengan Persib. Nah, dari Mas Raida, nah sekarang melihat nih persaingannya antara 2 tim ini kira-kira tim mana yang berpeluang menjadi juara? Ya kita kan berbicara soal peluang. Kuncinya saya pikir ada pada Persebaya. Itu dia. Seperti itu. Karena pertandingan kunci nanti itu
Persib akan melawan Persibaya terlebih dahulu. Nah, kita lihat ketika Persib bisa mengamankan 3 poin dari Persibaya, saya pikir pacuan gelar masih terbuka. Tapi event Persib seri saja, secara psikologi, maka saya pikir Bali sudah di atas angin. Jadi kuncinya adalah pertandingan awal melawan Persibaya itu. Ketika Persib mampu mengamankan 3 poin dari Persibaya secara mental, itu karena Bali akan bertanding di akhir lawan Persibaya. Iya. Kunci seperti itu. Persib harus bisa mengamankan poin dari Persibaya Surabaya. Karena jika kalah, selesai sudah Persib. Secara mental saya pikir sudah selesai. Nah, sekarang ini mental sedang tinggi. Saya yakin betul Persib akan mati-matian nanti menghadapi Persibaya. Kalau bisa tulang remuk sekalian deh, seperti itu. Tapi saya yakin betul kuncinya ada di Persibaya. Pertandingan antara Persib versus Persibaya. Ketika Persib seri saja, itu sudah entahlah secara psikologi sudah susah. Walaupun masih ada peluang. Seperti itu. Kalau yang saya lihat seperti itu, Bung Minder. Secara matematis ya, meskipun seri masih ada peluang, tapi tentu akan lebih berat ya. Artinya baik Persib dan juga Bali ini kan perlu memenangkan pertandingan-pertandingan mereka selanjutnya, dan Persib juga perlu menunggu hasil dari Bali kan, karena kan seperti Betul. mereka baru saja menang lawan Madura, kemudian ternyata Bali menang lagi, ya kan, jadi selisih poinnya ada lagi, terbuka lagi. Nah ini kan yang seru jelang Liga 1 ini selesai kan. Oke, tadi kita berbicara tentang tim yang berpeluang menjadi juara. Nah kalau dari pemain-pemain yang bermain di Persebaya nih Mas, dari pemain-pemain muda, selain Marcelino, kita tahu ada Rizky Ridho, ada juga Koko Ari. Nah, saya menarik melihat penjaga gawang nih. Ada Hernando Ari, ya kan? Ini Hernando Ari ini sangat bagus nih kalau menurut saya. Dia udah main untuk timnas juga. Kemudian kita tahu bahwa ada Satria Tama, ya kan? Dan kemudian kita lihat bagaimana ada pemain-pemain lain yang masih muda yang di Persebaya juga yang akan siap diorbitkan. Rui Arianto saja pernah bermain di pertandingan lawan Persipura. Itu juga salah satu pemain muda kan. Nah ini sebetulnya nih Persebaya kalau saya perhatikan punya struktur tim, kerangka tim yang sebetulnya untuk masa depan nih udah kuat banget. Nah Mas Raida melihat nih untuk musim depan bisa ada lagi nggak sih pemain-pemain muda yang diorbitkan lagi nih? Karena kan sekarang terlihat pemain-pemain muda yang diorbitkan nih pada bagus-bagus nih permainannya, bisa memberikan kontribusi juga nih. Saya pernah mendengar di media, jika Coach Aji memang mampu bertahan sampai dengan at least kita sebut saja 5 tahun ke depan. Maka Coach Aji pun menyampaikan kita akan bermain dengan pemain lokal sepenuhnya ya? Seperti itu. Full lokal ya? Local pride? Full lokal. Local pride. Karena seperti yang disampaikan Bu Pintu tadi, Persebaya memiliki struktur yang kuat, pembinaan yang kuat. Ada kompetisi internal di Persebaya yang saya entah bagaimana klub lain memanajemenkan itu. Tapi Persebaya bermain, Koko Ari berada dari klub internal. Kemudian Rizky Ridho dari klub internal. Kemudian penjaga gawang Hernando, Andika Ramadhani. Ini semua dari internal. Kayak kita lihat bagaimana mental Andika ketika melawan Persija. Luar biasa. Menggantikan posisi dari Hernando yang dipanggil oleh timnas, Satria Tama yang cedera ACL. Nah, saya pikir pemain muda seperti yang saya sampaikan di awal, Bu Bidan, bagaimana ketika Marcelino pergi. Saya pikir in Aji we trust. Saya percaya betul dengan Coach Aji, bagaimana bahkan Presiden Persebaya menyampaikan bahwa Coach Aji ini memiliki pandangan atau mata ini seperti mata elang, jadi bisa melihat, memiliki scouting lah yang bagus kalau saya lihat dari Coach Aji, sehingga siapa pemain yang akan dipromosikan, kita bisa lihat bagaimana Akbar Firmansyah bermain di Piala Presiden, Piala Menpora kemarin, cukup luar biasa. Dan beberapa kali diberikan kesempatan di Liga 1 ini cukup luar biasa juga. Tinggal jam terbang dari Diki, Akbar, dan saya yakin masih akan ada banyak lagi pemain muda dari Persibaya yang akan siap bersinar seperti itu. Ya oke. Ini sebelum kita menutup nih Mas, saya hanya ingin nanya satu pertanyaan lagi. Prediksi Persib lawan Persebaya. Prediksi aja nih. Apa? Persebaya menang, seri, atau kalah?
Saya pikir Persebaya akan menang. Menang ya? Harus menang. Oke, Ya, oke, karena oke. kita punya modal di pertemuan pertama, seperti itu. Siap. 3-0 ya pertemuan pertama menang ya ketika itu ya. Betul, Mas. Oke, Betul, siap. 3-0. Siap. Kalau gitu terima Siap. kasih banyak Mas Raida untuk waktunya. Kita berbincang cukup lama Terima kasih, Bung juga. Gider. Dan semoga ke depannya akan ada waktu lagi untuk kita collab di channel Bola Bung Binder. Dan kita tunggu saja nanti pertandingan besar nih. Persib lawan Persebaya kan. Nah, ini yang nanti kita lihat bagaimana dua tim yang mengandalkan strategi menyerang akan bertempur di atas lapangan. Baik, terima kasih Mas Raida, sukses selalu. Dan kita harapkan bahwa Liga 1 bisa selesai juga sesuai dengan waktunya dan kita akan melihat klimaks dari Liga 1 yang sangat amat seru karena masih ada dua tim yang punya peluang untuk menjadi juara. Terima kasih. Wani.